Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Seriana. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Sebelum itu, kita harus tahu nih apa sih itu gizi buruk. Nah, gizi buruk ini merupakan kondisi yang sangat serius di mana asupan makan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya. Nah, gizi buruk juga ini merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makan yang dikonsumsi dan adanya penyakit penyerta pada balita. Balita gizi buruk juga ini sangat rentan terkena penyakit infeksi atau karena adanya penyakit infeksi dari sang balita sehingga balita tersebut mengalami gizi buruk, sehingga perlu dilakukan penanganan secara cepat, tepat, dan terintegrasi antara rawat inap dan rawat jalan dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Gizi buruk pada balita ditandai dengan yang pertama, adanya edema atau pembengkakan minimal pada kedua punggung kaki balita. Contohnya itu seperti ini. Kemudian, menurut Kemenkes, ketika kita melakukan pengukuran antropometri menurut berat badan per tinggi badan, hasil ukurannya itu di bawah min 3 standar deviasi sampai dengan kurang dari min 2 standar deviasi. Kemudian menurut WHO, ketika kita melakukan pengukuran lila pada balita 6 sampai 69 bulan itu, pengukurannya kurang dari 11,5 cm. Oke, itu tadi tentang gizi buruk. Kemudian kita beralih ke fase perawatan dan pengobatan gizi buruk. Ada 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk. Yang pertama, fase stabilisasi. Fase stabilisasi ini merupakan awal perawatan yang berlangsung selama 1-2 hari, bahkan dapat berlangsung selama 1 minggu, tergantung kondisi klinis sang balita yang mengalami gizi buruk. Pemantauan pada fase ini dilakukan dengan cara mencatat tanda-tanda vital sang balita seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu badan sang balita. Kemudian mencatat tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defikasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan sang balita. Yang kedua, fase transisi. Fase ini merupakan masa peralihan antara fase stabilisasi dengan fase selanjutnya, yaitu fase rehabilitasi, dengan tujuan memberi kesempatan tubuh sang anak untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi ini sama dengan pemantauan pada fase stabilisasi tadi. Yang ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini dapat digunakan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk mengejar pertumbuhan sang balita yang mengalami gizi buruk dengan memberikan energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF yang diberikan secara bertahap dan ditambah dengan makanan yang sesuai dengan berat badan sang balita. Pemantauan pada fase ini dilakukan dengan cara mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan sang balita dan melakukan pemeriksaan secara klinis yang umumnya dilakukan selama 2-4 minggu. Yang keempat, fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan dari pemberian makanan untuk tumbuh kejar sang anak dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Oke, itu tadi tentang 4 fase perawatan dan pengobatan pada gizi buruk. Kemudian kita masuk ke 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Ya, langkah yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Hipoglikemia ini adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula darah berada di bawah normal. Semua balita yang mengalami gizi buruk itu berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mmol per liter atau 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak yang mengalami gizi buruk itu dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani
dengan memberikan 50 mg larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air yang diberikan secara oral kepada balita. Langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia adalah penurunan suhu tubuh alkisar kurang dari 36 derajat Celcius yang sering ditemukan pada balita yang mengalami gizi buruk karena kekurangan energi. Jika ditemukan bersama hipoglikemia, maka menandakan adanya infeksi berat pada balita. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Cara untuk mencegah dan mengatasi hipotermia ini dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada cairan yang masuk ke dalam tubuh. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk ini sulit untuk ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Tetapi semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap diupayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Terapi rehidrasi oral ini adalah pengobatan untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi yang diberikan melalui mulut. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi pada balita itu dengan cara yang pertama memberikan Resomel. Resomel adalah larutan oral yang berdasarkan standar WHO yang telah dimodifikasi dengan pengurangan natrium dan penambahan kalium, magnesium, zinc, dan tembaga yang diencerkan dan diberikan kepada balita yang mengalami gizi buruk. Yang kedua, memberikan gula yang dilarutkan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Yang ketiga, memberikan larutan elektrolit atau mineral max. Ini diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, kuprum, dan zinc. Langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium yang lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak yang normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit ini, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO dan Resomel untuk rehidrasi. Langkah kelima, mengobati infeksi pada balita. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis penyakit, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Oleh karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Tata laksananya itu dengan memberikan antibiotika dengan spektrum luas kepada semua balita gizi buruk dan melakukan imunisasi campak jika balita berusia lebih besar atau sama dengan 6 bulan dan belum pernah imunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Langkah keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi makro pada balita. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal perawatan. Zat besi baru bisa diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mengalami pertambahan berat badan. Zat besi jika diberikan terlalu dini dapat memperberat infeksi. Langkah ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Langkah ini hanya diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar sang balita. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 4-6 gram per kilokalori
berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah dengan makanan padat bergizi. Langkah 9. Memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang sang balita. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur sang anak. Ada empat aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilaksanakan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Langkah 10. Mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk ini apabila pengukuran berat badan per tinggi badan di atas min 2 standar deviasi atau lingkar lengan atas anak itu lebih besar atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral pada balita. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, yaitu 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program pengembangan imunisasi atau PPI. Oke, sekian dari saya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membacanya di buku ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.